di sini terlihat Abdurrahman Habannake memilih makna maqama rabbih ini seperti yang dipilih oleh Tengku. Jadi maqama rabbih ini tempat berdiri manusia di hadapan Allah. Jadi berarti takwilnya tuh begini, wa amma man khafa maqamahu li rabbih. Maqamahu li rabbih. Kemudian kalimatnya maqama rabbih. Karena di situ makom di situ milik Allah. Jadi kalau disebut maqamahu itu bisa jadi makom di situ atau tempat berdiri di situ orang ketika nanti di akhirat itu dia berdiri di hadapan Allah untuk dihisab. Kalau disebut maqamahu jadi tempat berdiri dirinya itu bisa ada makna tersirat di situ bahwa dia memiliki tempat berdirinya itu. Tetapi dengan disebut maqama rabbih itu menunjukkan dia tidak punya kekuasaan sedikit pun di tempat berdirinya itu. Maka disebut maqama rabbih. Nah, dengan mengenal maqama rabbih ini otomatis jadi takut sebenarnya. Kenapa sih nggak takut kepada maqama rabbih? Karena belum paham maqama rabbih itu seperti apa. Kemudian ketika wanahan nafsa anil hawa ini mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu yang menyesatkannya. Caranya gimana? Pertama, dengan menahan diri dari maksiat dan melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua, dengan melatih diri menundukkan diri untuk taat kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Di sini ketahuan bahwa bukan sekedar meninggalkan yang diharamkan dan juga bukan sekedar mengerjakan yang diwajibkan, tetapi harus berjuang. Karena meninggalkan yang haram ini banyak rintangannya. Dan mengerjakan yang wajib pun juga banyak rintangannya. Maka tidak bisa dengan mudahnya, tanpa persiapan, tanpa mujahadah, bisa dengan mudahnya meninggalkan maksiat dan mengerjakan yang wajib. Namun semua itu akan mudah kalau sudah didahului dengan khafa maqama rabbih. Meninggalkan maksiat itu ringan sekali kalau sudah takut kepada maqama rabbih. Mengerjakan kewajiban dari Allah itu ringan sekali kalau sudah takut maqama rabbih. Baik Ustaz. Yap. Jadi sekarang kita mulai cari hidayahnya. Ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Gitu ya. Dan bagi mereka yang punya rasa takut kepada Tuhannya dapat 2 surga. Oke. Jadi rupanya rasa takut ini modal untuk bisa dapat masuk surga. Nah, persoalannya adalah kapan rasa takut itu kita tempatkan dan di mana? Jawabannya khafa maqama rabbih. Kalau ditanya kapan dan di mana rasa takut kita tempatkan, maka jawabannya kapan? Ketika kita berhadapan dengan Allah. Di mana? Di tempat berdiri kita berhadapan dengan Allah. Berarti dalam sholat juga saja saat ini lagi tadabbur, lagi sholat itu kan lagi ngadep Allah tuh. Iya.
Jadi rasa takut ini ternyata modal loh buat masuk surga. Kalau penempatannya benar. Nah, cuma gini kita nih kadang-kadang takut bukan pada tempatnya. Masa pada kebenaran takut? Justru pada maksiat berani. Ini kan sering terjadi ya. Berani lantang menampakkan maksiat, tapi takut menampakkan kebenaran. Berarti keliru ini. Harusnya berani menampakkan kebenaran dan takut menampakkan kemaksiatan. Jadi, mari kita bicarakan sedikit kata khauf di sini. Jadi, hidayah pertama yang kita ambil dari ayat ini, bahwa al-khawfu, yakni rasa takut, itu ternyata kalau ditempatkan dengan benar, yakni tempatnya ketika kita berhadapan dengan Allah, di tempat berhadapan dengan Allah, di momen juga kita berada di depannya, maka rasa takut seperti inilah yang membuat kita bisa masuk surga. Kok bisa? How come? Karena rasa takut seperti itulah yang mendorong kita beramal saleh, ya bertakwa kepada Allah yang membuat kita bisa masuk surga. Nih, kenapa? Karena rasa takut yang positif, kita bicarakan rasa takut yang positif ini ya, dia itu bisa menjadi controller di dalam diri kita. Kita punya self-control yang baik sehingga kita selalu selamat kalau kita punya rasa takut yang benar. Yang kedua, membuat kita rasa takut di dalam hati kita ini secara psikis sebetulnya meningkatkan kewaspadaan. Orang kalau punya rasa takut waspada kan, dan responnya cepat terhadap situasi yang tak terduga atau terhadap ancaman. Orang kalau sudah punya rasa takut dia waspada, kalau sudah waspada dia punya respon yang cepat. Beda dengan orang yang lalai, tidak punya rasa itu. Sehingga yang punya rasa ketakut ini biasanya punya reaksi untuk lebih cepat bergerak dan efektif. Itu kalau punya rasa takut. Contohnya, kalau buat anak-anak muda nih, takut nggak lulus ujian. Nah, kalau takut nggak lulus kan berarti dia biasanya peka ya, dan waspada kan. Tapi kalau nggak ada takutnya gimana? Terlalu pede. Nah, dia biasanya nggak tajam tuh waspadanya. Rasa takut ini juga bisa menjadi modal kita untuk melatih jiwa kita untuk terus tumbuh. Jadi menghadapi ketakutan ini dapat membantu kita belajar dan berkembang. Misalnya takut berbicara di depan umum. Gara-gara takut berbicara di depan umum inilah yang membuat kita akhirnya termotivasi untuk mengembangkan keterampilan uh, public speaking. Ya, jadi rasa takut menimbulkan skill baru. Dampak dari sebuah rasa takut itu membuat skill kita bertambah lagi yang baru. Termotivasi untuk tumbuh dan berkembang. Rasa takut juga meningkatkan seseorang untuk fokus dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kalau tidak ada rasa takut, biasanya ceroboh nggak? Ceroboh. Misalnya nih, punya duit banyak. Orang kalau pegang duit banyak, pergi ke pasar. Bodoh nggak biasanya? Bodoh. Jadi orang-orang yang tidak punya rasa takut, tidak punya kendali, pegang duit banyak, bodoh. Yang barang mahal, murah jadi mahal. Yang nggak dibutuhkan jadi dibeli. Tapi kalau punya rasa takut, apalagi uangnya sedikit, takut habis, dia biasanya lebih
lebih kontrol. Selain itu dia juga bisa menstimulasi ya. Rasa takut ini menghasilkan rasa percaya diri dan ketahanan diri yang lebih besar. Inilah makanya manzilatul khauf kalau bahasanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah gitu saudara. Iya. Dalam Madarijus Salikin. Tahu nggak jenjang spiritual, jenjang-jenjang spiritual ya. Sayangnya jarang sih yang concern dengan ini, kebanyakan jenjang karir. Jenjang jenjang karir itu ujungnya pensiun begini. Makom karir ya, makom karir. Makom karir harusnya dalam menjalani hidup itu adalah jenjang spiritual kita menuju Allah gitu. Itu yang harus ditingkatkan tiap hari, dinaikkan, tiap hari dijaga. Sampai makom tertinggi di hadapan Allah. Itu namanya bersuluk, kalau orang-orang Melayu bilang. Ya, bertasawuf, bertazkiyatun nafas itu dia mencapai tingkatan-tingkatan. Pada tingkatan tertinggi itu, apa ya, rasa kesucian, ketaatan, kedekatan, itu menjadi sesuatu yang indah dan gampang. Nagih, tak ketaatan apa lagi nih? Nagih, sunnah apa lagi nih harus saya kerjakan? Nagih, surah mana lagi harus saya tambah hafalan saya? Nagih untuk mengulang lagi hafalannya dan terus nagih lagi. Amal soleh apa nih yang harus saya kerjakan? Nah, di antara makom-makom spiritual di dalam Islam, ini adalah manzilatul khauf. Level al-khauf. Karena di ayat ini jelas sekali bahwa ternyata potensi khauf di dalam diri ini bisa menjadi energi kita masuk ke jannah. Itu ya, hidayah yang perlu kita pegang. Selanjutnya, dari ayat ini, kelihatannya kita harus lebih banyak lagi deh menginput data dan informasi tentang keagungan Allah, terutama makomnya. Adalah ketika kita sedang berdiri di hadapannya kelak, di yaumil hisab. Data informasi tentang itu harus banyak. Sehingga kita siap-siap dari sekarang. Jangan sampai saat kita dihisab, kita belum siap. Jadi penting sekali menginput data yang banyak supaya kita bisa mengagungkan makom Allah itu. Tempat berdiri kita. Waktu di mana kita sedang dihisab itu makom. Makom Rabbi. Dan perlu diketahui juga bahwa efek lain dalam bahasan-bahasan tazkiyatun nafas, al-khauf ini bisa menyebabkan seseorang khusyuk dalam beribadah. Iya, jadi salah satu modal untuk bisa khusyuk dalam beribadah itu adalah al-khauf, takut tapi takut kepada maqam Rabbi. Semakin kuat data, misal lagi sholat nih, orang yang sadar sedang berdiri di hadapan Tuhannya, sedang diperhatikan oleh Tuhannya, tapi nggak punya rasa takut, nggak khusyuk. Baca Quran aja terus sampai bablas. Bisa satu juz dia baca, tapi nggak khusyuk. Dia jalan sendiri aja tuh. Nah khusyuk itu, rasa khusyuk dalam sholat, hanya bisa didapatkan ketika pada diri kita ada khauf maqam Rabbi. Punya rasa takut ketika berada di hadapan Tuhan yang agung. Makomnya itu. Itu soal khusyuk. Karena rasa takut inilah yang membuat hati menjadi lembut. Yang membuat hati kita ini menjadi lembut adalah rasa takut kepada Allah. Sehingga muncul yang namanya kekhusyuan dalam beribadah. Jadi orang khusyuk itu sebetulnya orang yang sedang ngapain sih? Orang yang sedang takut karena sedang berhadapan di tempat
di hadapan, di waktu di mana dia sedang berhadapan dengan Tuhannya. Itu orang khusyuk sebetulnya.